ini kita tidak hanya bertukar pendapat, tapi membangun pemahaman yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta rekan sepemikirku yang luar biasa hebat, kami Temis Tim dari MTSN 1 Blitar beranggotakan saya Kalista Azmi Arsyda Jasmine sebagai pembicara 1, bersama Habib Wafirotal Izzah sebagai pembicara 2, dan Nabila Anidia Medina sebagai pembicara 3. Pada tim pro dengan mosi media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Sebagai pembicara 1, saya akan menyampaikan definisi, parameter, latar belakang, dan juga poin penting argumen mengenai mosi yang akan disampaikan. Yang pertama, definisi. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology dalam Journal of Education Culture tahun 2023 mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Menurut National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulatif, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, serta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif yang berarti berhasil, tepat, dan manjur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas didefinisikan sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan. Adapun parameter yang kami terapkan pada mosi kali ini, yaitu media belajar online lebih efektif karena memiliki aksesibilitas yang memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Fleksibilitas belajar yang dapat disesuaikan dengan waktu, fitur personalisasi yang menyesuaikan kebutuhan pembelajaran individu, dan juga mendorong kreativitas melalui penggunaan format interaktif seperti video, kuis, dan simulasi yang membuat proses belajar lebih menarik dan inovatif dibandingkan media tradisional. Dengan latar belakang, pada era teknologi berkembang saat ini, media belajar online telah menjadi salah satu pilar utama dalam dunia pendidikan. Berdasarkan data UNESCO, lebih dari 1,6 miliar siswa dari 190 negara terdampak oleh penutupan sekolah akibat pandemi. Situasi ini memaksa para pelajar, pendidik, dan institusi pendidikan untuk beralih ke platform digital. Hal ini menunjukkan bagaimana media belajar online bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi solusi utama dalam memastikan pendidikan tetap berlangsung di tengah tantangan global. Pandemi juga menunjukkan bahwa media belajar online mampu menciptakan peluang belajar yang lebih inklusif, yang berarti mampu menjangkau wilayah terpencil yang kekurangan sekolah, guru, dan fasilitas belajar. Dewan juri yang terhormat, media belajar online yang kami maksud adalah platform digital atau aplikasi yang memiliki sumber materi pendidikan yang dapat dijadikan media untuk membantu pelajar dalam belajar. Contohnya seperti platform Rumah Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Coursera, atau aplikasi seperti Duolingo, Zenius, dan YouTube Edukasi yang menyediakan materi belajar dalam bentuk video. Dengan memanfaatkan teknologi internet dan perangkat digital yang saat ini semakin maju dan terjangkau, pelajar dapat mengakses berbagai materi pendidikan yang lengkap, interaktif, sesuai kurikulum, dan dapat diakses secara gratis, sehingga tidak membebani pelajar dari segi biaya. Media belajar online juga memiliki fitur personalisasi, di mana siswa dapat memilih materi, metode, dan waktu belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemahaman dalam proses belajar. Poin penting argumen yang akan disampaikan meliputi: yang pertama, keunggulan media belajar online dalam pembelajaran di era sekarang ya dinilai lebih efektif daripada media konvensional lain. 2. Pengaruh media belajar online seperti Quizizz, Duolingo, dan media lain yang serupa dalam peningkatan kreativitas. 3. Dampak dari adanya media belajar online dari pelajar sekarang ini. Maka dari itu, kami dengan posisi tim pro sangat mendukung pernyataan mosi media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Sekian, terima kasih. Perkembangan teknologi di zaman modern ini mengalami peningkatan yang menyebabkan banyak sekali perubahan, terutama pada bidang pendidikan. Dewan juri yang saya hormati, banyak sekali media belajar online yang sudah mendunia dan terbukti efektif, seperti Duolingo, Quizizz, Zenius, Coursera, dan lain sebagainya. Guru dituntut untuk menciptakan bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif dengan adanya kemajuan teknologi. Rian 2021. Tim kami sangat setuju bahwa media belajar online lebih efektif daripada media lainnya, dan saya akan fokus di beberapa poin untuk mendukung pernyataan ini. 1. Aksesibilitas dan fleksibilitas tanpa batas. Bayangkan sebuah dunia yang dimana akses ke pendidikannya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah dampak positif dari media belajar online yang dimana siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun itu dengan terhubung ke internet. Fleksibilitas ini sangat memudahkan siswa menyesuaikan jadwal dan gaya belajar mereka. Sebagai contoh, siswa yang bekerja paruh waktu atau yang hidup di daerah tertentu tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa khawatir dengan biaya akomodasi dan
transportasi. 2. Sumber belajar yang tak terbatas. Siswa memiliki akses tidak terbatas pada sumber belajar ini. Bisa dilakukan dengan membaca artikel, menonton video, dan berinteraksi dengan orang yang lebih ahli pada bidangnya. 3. Personalisasi. Setiap siswa pasti memiliki perbedaan pada cara dan kecepatan belajarnya, mulai dari metode pemahaman secara visual, audiovisual, kinestetik, maupun lainnya. Dan dengan adanya media belajar online ini, memungkinkan personalisasi pada saat belajar yang tidak mungkin dilakukan secara konvensional. Platform belajar online dapat menyesuaikan materi dan tugas para siswa. Contohnya, siswa yang lambat dalam memahami suatu konsep dapat diberikan materi atau soal tambahan yang lebih banyak. Di sisi lain, siswa yang cepat memahami bisa diberikan sesuatu yang lebih kompleks, sehingga dapat membantu mereka memperdalam pengetahuan. Dewan Juri yang saya hormati, pembicara satu tim kami telah sedikit menyinggung tentang dampak media belajar online. Saya akan memperdalam poin tersebut dan menambah sedikit perspektif baru yang akan mengukuhkan bahwa media belajar online adalah sebuah kemajuan yang signifikan dan yang lebih efektif daripada media belajar lainnya. 1. Keterlibatan dan interaktivitas. Adanya fitur interaktif seperti video, animasi, kuis, dan forum diskusi membuat keterlibatan siswa dalam proses belajar akan lebih menarik dan menyenangkan, seperti di aplikasi YouTube, Quizizz, Duolingo, Zenius, dan lain sebagainya. 2. Umpan balik instan. Siswa bisa mengetahui kesalahan mereka dan segera mengevaluasi, sehingga proses pembelajaran lebih efisien. Keefektifan dari media belajar online sangat terbukti, seperti halnya pada platform Coursera yang telah sukses membantu lebih 40 juta siswa di seluruh dunia. Berdasarkan grafik data review pada jurnal Muhammad Zalzal dan Anita Qoriah yang berjudul Analisis Sentimen Penggunaan Platform Belajar Online Coursera menggunakan Random Forest dengan metode ekstraksi fitur Word to Facts. Selama 2015 sampai 2020, pengguna Coursera meningkat drastis sebanyak 256%. Dikutip dari jurnal Analisis Sentimen pada aplikasi Duolingo menggunakan metode Naive Bayes multinomial dengan fitur ekstraksi contextualizer, Duolingo memiliki lebih dari 500 pengguna terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Duolingo sangat memuaskan dengan skor rata-rata 4.240. Menurut Dwi Andriani dan teman-temannya di jurnal mereka yang berjudul Keefektifan Quizizz sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa bahasa Inggris dan IPA pada siswa MTS Nurul Huda. Quizizz meningkatkan indeks minat belajar siswa sebanyak 84,95% dan menunjukkan bahwa efek media Quizizz pada preferensi belajar siswa berbeda dengan media konvensional. Dikatakan bahwa siswa tidak akan bisa belajar dengan baik jika materi yang dipelajari tidak sesuai dengan minat mereka karena mereka tidak akan menganggap ini menarik. 3. Peningkatan keterampilan dalam belajar. Di era digital saat ini, keterampilan digital adalah suatu keharusan yang secara tidak langsung media belajar online melatih para siswanya untuk menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Mereka belajar mencari informasi secara online dan mengevaluasi diri atau menggunakan berbagai platform digital. Hal ini akan berguna sekali di dunia kerja mereka dan kehidupan sehari-hari. 4. Akses sumber daya alam yang tidak terbatas. Para siswa dapat mencari referensi, jurnal, materi, buku elektronik, video pembelajaran yang dapat diakses berkali-kali. Ini memudahkan para siswanya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. 5. Belajar dengan kolaboratif. Siswa dapat berinteraksi dengan teman melalui grup belajar online ataupun proyek kolaboratif. Mereka dapat berbagi ide dan berdiskusi ataupun belajar bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda. 6. Efisiensi waktu dan biaya. Media belajar online dapat menghemat waktu dan biaya, sehingga siswa tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan uang untuk transportasi ke sekolah. Mereka dapat belajar dari rumah ataupun dari mana saja yang mereka inginkan. Dewa Juri yang saya hormati, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, jelaslah bahwa dampak positif dari media belajar online sangatlah besar dan signifikan. Media belajar online bukan hanya sekedar pengganti metode belajar konvensional, tetapi juga merupakan sebuah revolusi yang membawa banyak sekali manfaat bagi para siswa, guru, dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tim kami sangat yakin bahwa media belajar online sangat efektif dalam suatu langkah maju yang harus kita dukung dan kembangkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan argumen mereka dengan sangat baik. Sebelumnya, pembicara pertama telah menjelaskan latar belakang dan poin penting argumennya. Sementara itu, pembicara dua telah menjelaskan manfaat utama media belajar online seperti fleksibilitas, aksesibilitas, personalisasi, dan kreativitas, serta memberikan studi kasus dan data pendukung seperti Duolingo dan Coursera yang menunjukkan bagaimana media belajar online dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai bidang. Media pembelajaran online memang sangat efektif, namun pastinya ada beberapa
kendala yang dapat menghambat keefektifannya. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa peran yang dapat para pelajar lakukan untuk menanggulangi kesulitan dalam belajar online. 1. Menyuarakan aspirasi. Kita sebagai pelajar dapat membuat forum suara di media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah ataupun pusat melalui surat, email, ataupun kotak saran. 2. Mencari solusi alternatif. Membentuk kelompok belajar kecil di mana siswa yang memiliki akses internet lebih baik dapat membantu teman-temannya. 3. Mengoptimalkan penggunaan data. Memanfaatkan aplikasi belajar yang hemat data dan membatasi penggunaan media sosial ataupun aplikasi lain. 4. Memanfaatkan jaringan net yang tersedia dengan cara mencari tempat yang memiliki sinyal kuat seperti kafe, sekolah, perpustakaan, ataupun rumah teman. Menjadwalkan waktu belajar secara efektif untuk memanfaatkan jam-jam dengan koneksi terbaik. Sebagai pembicara 3, saya akan memperkuat argumen yang telah disampaikan sebelumnya dengan memberikan 4 poin penting dari media belajar online. Poin 1, keunggulan media belajar online. Aksesibilitas, karena memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Fleksibilitas, memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi dan menyesuaikan dengan kecepatan belajar individu. Media belajar online juga dapat menghemat waktu serta biaya yang lebih murah. Poin 2, pengaruh media belajar online dalam peningkatan kreativitas. Menurut Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021, media pembelajaran online dapat meningkatkan kreativitas dan keaktifan para pelajar. Fitur interaktif seperti video animasi, kuis, dan simulasi yang membuat belajar lebih menarik dan menyenangkan. Poin 3, dampak positif media belajar online. Siswa mendapatkan akses ke materi belajar yang lebih berkualitas dan artikel yang tak terbatas dari berbagai sumber, serta fleksibilitas belajar. Siswa juga dapat segera mendapatkan umpan balik secara instan agar mereka cepat mengetahui kesalahan mereka dan segera memperbaikinya, yang membuat pembelajaran jadi lebih efisien. Poin 4, kegiatan belajar yang kolaboratif. Para siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman melalui forum diskusi, grup online, ataupun proyek kolaboratif yang mempermudah untuk bertukar opini tanpa pergi kemanapun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media belajar online bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan di era digital saat ini. Keefektifannya telah terbukti selama pandemi COVID-19 dan terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru. Dengan memanfaatkan media belajar online secara optimal, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif bagi semua pihak. Media belajar online bukan hanya pengganti metode konvensional, tetapi juga merupakan revolusi yang membawa banyak manfaat bagi siswa, guru, dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Tim kami sebagai tim pro sangat yakin dan setuju bahwa media belajar online sangat efektif dan merupakan langkah maju yang harus didukung dan dikembangkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Media belajar online adalah jembatan yang menghubungkan siswa dengan ilmu pengetahuan tanpa batas. Mari kita bangun jembatan ini bersama demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.